Shalom Bapak Ibu, teman-teman dan saudara-saudara sekalian. Apa kabar semuanya? Selamat datang kembali di dalam podcast Ngulik Firman. Dan di dalam kesempatan kali ini kita akan kembali membahas mengenai Rut. Kita masih ada di dalam pembahasan mengenai Rut. Dan mungkin pembahasan mengenai Rut ini kita akan lakukan sebanyak sekali lagi. Jadi video ini dan satu video lagi. Kemudian kita baru akan pindah ke wanita yang lain yang disebutkan di dalam kitab Matius 1. Dan di dalam bagian ini saya sedikit mau mengulang apa yang sudah kita bahas di video sebelumnya. Mungkin Bapak Ibu ada yang baru join di video ini. Dan mari boleh nanti didengarkan Rut dari paling pertama sampai kepada yang hari ini akan kita bahas. Dan di pembahasan kemarin kita udah bicara banyak tentang karakter daripada Boaz dan Rut ini. Mereka memiliki karakter yang sangat luar biasa. Rut misalnya itu ternyata rajin. Rut itu ternyata peduli juga terhadap mertuanya, yang mungkin dia tidak hanya sekedar, dia tidak berjarak gitu ya dengan mertuanya yang dia sudah anggap seperti orang tuanya sendiri. Dia juga begitu peduli, dia juga ternyata menaati firman. Terus kemudian kita juga melihat Boaz yang ternyata seorang pria tetapi memiliki kepedulian yang sangat luar biasa, yang punya kepedulian tidak hanya kepada satu atau dua orang tetapi juga kepada seluruh pegawai-pegawainya. Dia menjadi seorang tuan yang baik bagi tempat di mana dia punya lahan gitu ya. Ini yang kita lihat bagaimana karakter daripada Boaz dan juga daripada Rut ini sungguh amat sangat baik. Dan ini mungkin ada di antara kita yang adalah anak-anak remaja, atau mungkin kita nanti mau suatu hari nanti kita akan memberikan nasihat kepada remaja-remaja atau anak-anak kita yang mungkin akan menikah masuk ke dalam pernikahan. Kita harus memahami, memberikan pemahaman kepada mereka bahwa memiliki karakter manhood dan womanhood, yaitu kepriaan dan kewanitaan yang tepat, yang sesuai dengan kebenaran firman Tuhan, itu penting banget untuk dimiliki seorang perempuan dan seorang laki-laki, supaya ketika mereka nanti bersatu menjadi sebuah rumah tangga, mereka akan memiliki rumah tangga yang betul-betul berkualitas, yang betul-betul menggambarkan bagaimana sih hidup di dalam Kristus gitu. Tetapi tidak hanya itu, menjadi seorang pria dan menjadi seorang wanita bukan hanya menjadi penting di dalam area pernikahan. Jadi priaan di dalam Kristus dan kewanitaan di dalam Kristus ini menjadi sangat penting. Mungkin bahasa Indonesia kurang begitu enak didengar ya. Lebih baik saya bilangnya womanhood dan manhood. Tapi Bapak Ibu sudah mengerti maksudnya tentang apa. Dan manhood dan womanhood ini sebaiknya juga kita sama-sama miliki di dalam kehidupan kita sebagai satu tubuh Kristus, sebagai jemaat. Jadi kita mesti melihat dari bagaimana Rut dan Boaz juga, kita belajar juga dari mereka bagaimana menjadi seorang yang baik di dalam menjadi seorang pria yang baik, menjadi seorang wanita yang baik. Ini penting untuk kita bisa bertumbuh dan memberikan memperkenalkan, sehingga orang tuh ketika melihat kita, mereka melihat, wah ini loh cara hidup anak-anak yang sudah percaya, yang sudah bertobat, dan inilah cara hidup yang diperkenan Allah. Itu yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita. Dan hari ini kita akan kembali melanjutkan pembahasan kita. Di dalam bagian ini kita akan mencoba melihat dari satu bagian firman Tuhan. Kita akan kembali membaca kitab Rut. Saya ingin mengajak Bapak Ibu dan teman-teman dan saudara-saudara sekalian untuk membaca kitab Rut pasal yang kedua. Mari buka bersama Rut pasal yang kedua. Kita baca di bagian yang terakhir, yaitu ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Sekali lagi kitab Rut pasal yang kedua ayat 18 sampai 23. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan saudara semua. Kalau Bapak Ibu dan saudara-saudara mungkin ada yang sedang dalam perjalanan, boleh diambil Alkitabnya. Jika Bapak Ibu tidak menyetir, diambil Alkitab. Mungkin sesuatu yang bisa mengeluarkan ayat-ayat Alkitab. Tapi jika Bapak Ibu mungkin ada di rumah, boleh diambil Alkitabnya dan juga boleh diambil catatannya, supaya kita bisa belajar sama-sama ya. Saya akan bacakan Rut 2 ayat 18 sampai ayat yang ke-23. Demikian bunyi firman Tuhan. Diangkatnya lah itu, lalu masuklah ia ke kota. Ketika mertuanya melihat apa yang dipungutnya itu, dan ketika dikeluarkannya dan diberikannya kepada mertuanya sisa yang ada setelah yang kenyang itu, maka berkatalah mertuanya kepadanya, "Di mana engkau memungut dan di mana engkau bekerja hari ini? Diberkatilah kiranya orang yang telah memperhatikan engkau."
Lalu diceritakannya lah kepada mertuanya itu pada siapa ia bekerja. Katanya, nama orang pada siapa aku bekerja hari ini ialah Boas. Sesudah itu berkatalah Naomi kepada menantunya, diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Lagi kata Naomi kepadanya, orang itu kaum kerabat kita. Dialah salah seorang yang wajib menebus kita. Lalu kata Rut, perempuan Moab itu, lagi pula ia berkata kepadaku, tetaplah dekat pengerja-pengerjaku sampai mereka menyelesaikan seluruh penyabitan ladangku. Lalu berkatalah Naomi kepada Rut menantunya itu, ya anakku, sebaiknya engkau keluar bersama-sama dengan pengerja-pengerjanya perempuan, supaya engkau jangan disusahi orang di ladang lain. Demikianlah Rut tetap dekat pada pengerja-pengerja perempuan Boas untuk memungut sampai musim menuai jelai dan musim menuai gandum telah berakhir. Dan selama itu ia tinggal pada mertuanya. Ini akan sama-sama kita bahas di dalam bagian ini. Jadi kita melihat di sini. Jadi Rut setelah dia mengambil jelai di ladangnya si Boas, kemudian dia akhirnya pulang gitu ya. Ketika pulang, kemudian yang menyambut dia tak lain dan tak bukan adalah mertuanya sendiri, yaitu Naomi yang menyambut dia. Dan kita melihat di sini adalah sebuah hal yang menarik, relasi antara menantu dengan mertua gitu. Bagaimana mertua dari Rut ini begitu peduli kepada menantunya, yaitu Rut. Setelah mungkin Rut bekerja demikian keras, setelah Rut juga memperjuangkan bagaimana mereka agar tetap hidup, tetapi ternyata Naomi itu betul-betul juga menerima dan juga mengasihi Rut sedemikian rupa. Sehingga kalau kita lihat di ayat 18 ini, itu kan kata-katanya kita melihat si Naomi ini kemudian bertemu dengan Rut, kemudian dia ngobrol apa-apa saja yang telah terjadi kepada dirinya sepanjang hari itu, di mana bekerja dan lain sebagainya macam. Nah, kemudian juga kita bisa melihat di sini bagaimana Naomi ini juga melakukan ucapan-ucapan yang sangat luar biasa ya, memberkati orang yang punya ladang dan lain sebagainya macam. Dari bagian ini kita harus melihat satu hal yang sangat penting gitu ya, bahwa Naomi ini sekali lagi dari bagian ini terlihat bahwa dia memang orang yang dewasa rohaninya. Sekali lagi, Naomi dalam bagian ini adalah orang yang dewasa rohaninya. Jadi dia tidak hanya sekedar memiliki karakter orang yang dewasa, tetapi dia juga dewasa secara rohani. Kedewasaan secara rohani ini kita lihat dari mana? Kemarin waktu Bapak Ibu mendengarkan pembahasan pertama tentang Rut di dalam Rut 1, kita udah lihat bagaimana Naomi di situ menyatakan dirinya, jangan panggil aku Naomi, panggil aku Mara, oleh karena Tuhan sudah memberikan bla 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 gitu ya di situ ya. Nah, dia di situ mengerti bahwa Tuhan itu banyak bekerja di dalam hidupnya, entah itu ada yang manis, entah itu ada yang pahit. Tapi di situ semua oleh karena anugerah Tuhan dia menerima itu semua, dan dia tidak menyalahkan siapapun. Di sini adalah sebuah kedewasaan rohani yang terjadi, yang dimiliki oleh si Naomi. Dalam teks ini pun kita melihat sebuah kedewasaan yang dimiliki oleh seorang Naomi. Bagaimana dia memberkati, bagaimana dia juga peduli kepada menantunya ditanyain dan lain sebagainya macam. Kemudian dia juga bagaimana bilang kalimat yang ada di dalam ayat 20. Diberkatilah kiranya orang itu oleh Tuhan yang telah mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Ini adalah sebuah pernyataan yang kalau orang-orang yang tidak memahami firman atau yang tidak dewasa di dalam kerohanian, jarang sekali ada orang-orang yang bisa berbicara dengan kalimat seperti ini. Rata-rata orang kalau bertemu dengan orang lain, pasti yang dipuji, ya puji Tuhan ya, Tuhan sudah memberikan berkat, sudah memberikan kesuksesan seperti ini. Puji Tuhan ya, Tuhan sudah memberikan yang terbaik untuk kehidupanmu hari ini dan lain sebagainya macam. Itu kalau orang-orang yang biasanya kita jumpai di dalam masyarakat. Tetapi Naomi ini ternyata memiliki sebuah bentuk pujian yang sangat berbeda. Di sini dia bilang, diberkatilah diberkatinya kiranya orang itu oleh Tuhan yang rela mengaruniakan kasih setianya kepada orang-orang yang hidup dan yang mati. Siapa? Mungkin di antara kita, siapa yang pernah mendengarkan kalimat-kalimat seperti ini? Yang kalau ngucapin terima kasih atau bersyukur kepada Tuhan mengeluarkan kalimat-kalimat seperti ini. Jarang sekali kita jumpai, atau bahkan
Saya sih sampai seumur ini sih sebenarnya belum pernah sih ada orang yang mengucapkan kalimat yang demikian. Nah ini ya, makanya kita mesti melihat adanya sebuah kedewasaan rohani yang sangat tinggi. Kadang-kadang kalau kita memuji kedewasaan seseorang, itu kita hanya melihat dari faktor karakter atau mungkin tindakannya dia. Tapi kan Bapak Ibu dan saudara sekalian, tindakan itu kan bisa berubah seiring dengan perjalanan hidup, seiring dengan bertambahnya umur, seiring dengan semakin kompleksnya pemikiran. Nah, orang kan bisa berubah secara banyak hal. Tetapi yang perlu kita lihat adalah di sini bagaimana memiliki kedewasaan iman. Ini adalah sebuah hal yang lain yang berbeda dengan sekedar memiliki karakter yang baik. Karakter yang baik itu bisa dibentuk dengan banyak cara, tetapi memiliki kedewasaan iman itu hanyalah melalui bagaimana kita belajar firman, bagaimana kita melakukan firman, bagaimana kita mengenal Kristus. Nah ini yang harus sama-sama kita miliki. Tidak hanya sekedar menjadi dewasa di dalam tindakan-tindakan kita, di dalam pengambilan keputusan. Tidak hanya menjadi seperti itu, tetapi juga menjadi dewasa di dalam kerohanian kita, di dalam Kristus. Nah, perhatikan, karena si Naomi ini memiliki kedewasaan yang ada dalam Kristus, makanya dia memiliki perkataan yang cukup baik, bukan hanya cukup baik ya, sangat baik. Tetapi dia juga memiliki kasih yang sangat luar biasa. Dia nanya sama Rut gitu. Gimana? Kamu kerja di mana hari ini? Kamu kerja di mana hari ini? Terus diberkatilah kiranya tempat pekerjaanmu dan lain sebagainya macam. Nah ini harus kita pikirkan. Kadang-kadang kalau udah masuk ke dalam fase yang namanya rumah tangga gitu ya, apa segala macam, ternyata kadang-kadang menjadi seorang mertua dan menantu itu menjadi sebuah hal yang ada jaraknya gitu. Jadi kadang-kadang kepedulian itu dibangun berdasarkan oh ya emang seharusnya begini. Dan akhirnya hubungan itu tidak menjadi hubungan yang harmonis dan hubungan yang hangat. Nah makanya di dalam teks ini sedang mau mengajarkan kalau kita adalah seorang mertua, mau seapapun sekurang-kurangnya mungkin menantu kita, anggaplah dia, pedulikanlah dia, dan juga kasihilah dia dengan segala hal yang telah digambarkan di Alkitab. Jadi betul-betul kita memberikan kasih yang baik gitu kepada siapapun gitu, baik dalam relasi mertua dan menantu juga. Ini yang kita lihat ya, bagaimana itu semua dilakukan oleh Naomi. Nah, tetapi dia dilakukan dengan dia sudah memiliki sebuah kedewasaan rohani tertentu. Makanya sekali lagi, faktor yang sangat penting di dalam kehidupan manusia itu adalah memiliki kedewasaan rohani. Orang bisa kaya dengan banyak cara. Orang bisa kaya kok dengan cara miskin rohani. Tetapi dia tidak semua orang bisa kaya rohani meskipun dia memiliki banyak duit. Semua orang bisa yang tadinya bodoh jadi pintar, bisa. Yang tadinya tidak bisa berkata-kata yang indah, tiba-tiba dia jadi orang yang berbicara dengan sangat puitis, juga bisa. Tetapi dia tidak bisa mengalami yang namanya kedewasaan rohani. Dia tidak bisa memperindah kata-katanya dan mendapatkan kedewasaan rohani, tidak bisa. Dia harus dewasa rohani supaya dia semakin mengerti keindahan kata-katanya itu tujuannya apa. Itu yang harus kita maknai. Orang yang memiliki kedewasaan rohani, dia mengerti juga ketika dia melakukan sesuatu, tujuannya adalah untuk apa, untuk siapa. Bukan sekedar untuk diri sendiri, tapi untuk Tuhan. Nah ini yang kita melihat di dalam kitab di dalam kitab Rut ini, kisah mengenai Naomi ini. Kemudian di dalam teks ini juga, si Naomi menceritakan kepada Rut bahwa orang itu, si Boas itu ternyata adalah orang yang boleh untuk menebus tanah mereka. Jadi kemarin kita udah sedikit mengulas sedikit aja bahwa tanahnya Naomi ini punya Elimelek ini sebenarnya suaminya Naomi ini ya kan dia ingin dijual dan supaya itu tidak jatuh kepada bangsa lain atau kepada suku lain, maka sebenarnya ada urutan siapa yang berhak untuk menebus tanah ini dan lain sebagainya macam. Nah ternyata ditemui orang yang berhak untuk menebus tanah ini, salah satunya ada Boas. Nanti kalau kita baca di dalam Rut 3 jelas bahwa Boas bukanlah orang yang sebenarnya nomor 1 untuk menebus tanah itu. Bukan, dia adalah orang yang nomor 2. Nanti nomor satunya siapa itu kan kita lihat di dalam Rut 3 dan Rut 4. Nah jadi sekali lagi, di dalam teks ini kita melihat di dalam bagian terakhir ini di ayat 18 sampai ayat ke-23,
sebuah hal yang dilakukan oleh Naomi berkaitan dengan bagaimana Naomi menunjukkan belas kasihannya kepada Ruth. Bagaimana Naomi juga ditunjukkan belas kasihannya dengan akhirnya mereka menemukan orang yang bisa menebus mereka. Dan juga di sini kita melihat bagaimana Naomi memberikan juga nasihat kepada Ruth untuk bagaimana caranya untuk hidup ketika dia sedang mengambil jelai di ladangnya si Boas itu. Nah, inilah yang harus kita lihat bagaimana kedewasaan rohani seseorang itu sangat mempengaruhi bagaimana dia bertindak. Sekali lagi, kedewasaan rohani seseorang akan mempengaruhi bagaimana ia bertindak. Makanya kalau anak-anak pasti punya tindakan yang berbeda dengan orang tua. Nah, ini yang juga harus betul-betul kita pikirkan, kita maknai dan kita hidupi. Sebuah kedewasaan rohani itu akan mempengaruhi bagaimana kita bertindak dan bagaimana seharusnya kita hidup. Jadi itulah yang perlu kita pelajari di dalam video ini. Sehingga sekali lagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, mari kita milikilah kedewasaan rohani. Setiap hari kita semakin dewasa, semakin dibentuk oleh Tuhan. Sehingga di dalam jenis relasi apapun, entah itu nanti anak dengan mertua, menantu mertua, anak dengan bapak, atau mungkin antara pertemanan, atau mungkin relasi di dalam gereja, kita jadi ngerti bagaimana seharusnya kita bertindak. Karena apa? Kita memiliki kedewasaan rohani. Dan bagaimana memiliki kedewasaan rohani? Kadang-kadang kan di orang-orang tuh diberikan masukan, kamu harus semakin dewasa secara rohani, tetapi tidak diberikan caranya. Maka caranya adalah kita bisa lihat dengan dua cara, yaitu pertama, kita harus belajar firman Tuhan, doktrin-doktrin firman Tuhan atau pengajaran-pengajaran firman Tuhan dengan benar. Yang kedua, kita harus melakukannya. Jadi dua hal ini tidak boleh dipisahkan. Mungkin nggak seseorang itu melayani tapi tanpa adanya pengetahuan tentang firman Allah, pengetahuan tentang Allah, doktrin-doktrin kekristenan? Mungkin nggak. Amsal bilang tanpa pengetahuan kerajinan pun tidak baik. Nanti boleh dicari ayatnya. Nah, ini yang harus kita sama-sama sekali lagi renungkan, dan kita harus sama-sama gumuli dan milikilah ini dalam hidup kita, yaitu kedewasaan rohani, sehingga waktu kita ada di dalam situasi apapun, di dalam relasi apapun, kita tahu harus bertindak apa, dan tindakan yang kita keluarkan, terpujilah Tuhan, semoga itu adalah tindakan kasih, oleh karena kita sudah memiliki kedewasaan rohani. Itu yang bisa kita pelajari, dan jangan lupa untuk terus membaca Alkitabnya setiap hari, karena video Ngulik Firman ini bukanlah alat untuk mengganti pembacaan Bapak Ibu Saudara sekalian, tetapi ini adalah alat untuk bisa kita mendukung dan semakin mengerti apa yang kita baca. Jadi baca terus, nikmati terus, dan jangan lupa untuk terus like, share, dan subscribe video Ngulik Firman. Dan sampai ketemu di video berikutnya. God bless you all.